Halo adik-adik sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Oke, baik semua ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bernyanyi dahulu dan berdoa. Tapi kita dahului dengan bernyanyi. Ibu akan memimpin nyanyian kita pada hari ini. Oke, baik adik-adik sekalian, kita buka Kidung Jemaat kita dari halaman nomor 18. Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3 ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan boleh kami rasakan pada hari ini. Boleh kami berkumpul di sini Tuhan untuk belajar ya Tuhan. Sebentar kami mau belajar, kiranya buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pembelajarannya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekalian, untuk melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, Ibu harap semua sudah mempersiapkan. Yang pertama itu Alkitab, buku panduan, buku tulis. Baik, kita membuka buku panduan kita halaman 3. Oke. Dengan judul Gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke. Terlebih dahulu Ibu mau bertanya dahulu. Siapa di sini yang tahu tentang arti gereja yang sesungguhnya? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit arti dari gereja sesungguhnya. Bahwa arti gereja yang sesungguhnya adalah kata gereja berasal dari bahasa Indonesia atau ada yang berasal dari Portugis, yaitu dengan bahasanya yaitu igreja. Dalam kata igreja juga ada bisa dikatakan sama dengan gereja juga, sama seperti juga di Spanyol ataupun juga di Portugis. Di Spanyol juga diartikan sebagai gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Bahwa kata eklesia berasal dari dua bahasa yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar. Sementara itu kata klesia itu artinya keluar, dipanggil keluar. Jadi dapat disimpulkan bahwa eklesia itu dipanggil keluar, yang artinya bahwa anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sana keluarganya, atau dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termaksud itu berarti kita, kamu, kita semua yang untuk keluar, yang dipanggil untuk keluar untuk menjalankan tugas kita, yaitu untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang kedua yang kita bahas itu umat Allah yang baru. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda atau sama? Baik, yang pertama itu Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka, yang artinya perjanjian Allah yang lama akan dibaharui dengan perjanjian yang baru.
Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama, kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Akibatnya, mereka juga berulang kali mengalami penghukuman. Apa sebabnya? Ya, tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukuman Allah apabila mereka membacanya atau mendengarkan hukum itu dibaca atau disampaikan kepada mereka. Karena itu, melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruhkan Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya dan akan memperlakukan hukum itu dengan hati, bukan hanya sekedar mengikuti aturan-aturan hukum yang dibuat. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dalam hukuman yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula gereja sering disebut sebagai Israel yang baru. Dan yang ketiga itu adalah pergumulan gereja. Pergumulan gereja itu ada beberapa. Yang pertama itu gereja yang terbuka. Bagaimanakah sifat gereja yang pertama? Iya, mungkin seperti itu pemikiran kita. Bahwasanya gereja yang pertama itu adalah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea. Gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Yang berikutnya, gereja yang gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, sering membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Ia sangat tertarik oleh ajaran-ajaran Yesus yang terdapat di dalam khotbah yang ada di bukit. Ia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab pada masa mudanya. Dan yang berikutnya itu adalah hidup saling berbagi. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagi apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Cara ini sungguh menarik sebab sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, yang sangat mementingkan harta dan kekayaannya diri sendirinya. Dan yang terakhir, yaitu gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku bangsa, bahasa, ras. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah hanya gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Namun, orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagai kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen dan gereja yang berbagai lewat persembahannya, lewat bantuannya kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, dan bantuan kepada orang lain. Baik, adik-adik sekalian, sampai di sini materi kita. Ibu akan memberi PR untuk kepada kalian. Yang pertama itu, ayo dituliskan dulu ya. Yang pertama itu adalah kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia yang berarti dipanggil keluar. Bagaimana gereja kamu memahami keberadaan dirinya sebagai komunitas yang dipanggil keluar? Coba jelaskan. Dan pertanyaan kedua, yaitu
Coba bandingkan gereja kamu dengan gereja yang pada buku paket kita ini. Coba analisis, ada nggak persamaan dan ada nggak perbedaannya. Oke, minggu depan dikumpulkan kepada ketua kelas. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar mengajar kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apa yang kami pelajari yang tadi Tuhan, apa yang kami sampaikan tadi Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu ikut campur tangan ke dalam proses belajar kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Ibu pamit, Ibu ucapkan selamat siang dan shalom.